Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Ar-Rahmah PCM Blimbing rahimahullah, kita bersyukur pagi hari ini kita sehat walafiat dan penuh semangat untuk melakukan kebaikan. Di antaranya adalah kita bisa melangkahkan kaki menuju Masjid Ar-Rahmah ini untuk mengaji dan mengkaji hadis-hadis Nabi, khusus di masalah akidah yang terhimpun dalam kitab Al-Jami' Shahih fi Ahadisil Aqidah karya Syekh Mustafa Bahu rahimahullah. Semoga langkah kita dari rumah menuju tempat ini bermakna dua. Yang pertama, menghapus dosa. Yang kedua, mengangkat derajat kita, baik di hadapan Allah, di hadapan manusia, baik derajat di dunia dan terutama derajat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah wassalamuhu, mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjutkan. Kita memasuki hadis 204. Ali bin Umar, dari Ibnu Umar. Nama lengkapnya sinten Bapak Ibu? Abdullah ya. Abdullah bin Umar. Ini sahabat muda atau sahabat dari golongan muda pada zaman Nabi yang sangat banyak menghimpun hadis, nomor 2 setelah Abu Hurairah. Jadi pertama Abu Hurairah, nomor 2 Ibnu Umar, nomor 3 Anas bin Malik ya. Inna kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahidi mi'ata marratan. Sesungguhnya kami, kata Ibnu Umar, kami itu berarti Ibnu Umar bersama dengan sahabat yang lain. Lana'uddu, kami menghitung, hitungan itu iddah, bilangan itu ada dun pakai dal, iddah. Kami suatu ketika menghitung li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahidi, dalam satu majlis, dalam satu kali duduk, menghitung mi'ata marratin, sebanyak 100 kali. Mi'ata marrah, mi'ah itu 100, marrah itu kali. Sungguh kami telah menghitung ucapan Rasulullah SAW dalam satu majlis sebanyak 100 kali. Yang diucapkan Nabi adalah Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Apa artinya? Rabbi, ya Tuhanku, Ighfir, ampunilah aku.
yang diampuni pastilah dosa. Ilfir, ampunilah li, untuk aku, watub, dari kata taba, yatubu taubatan, fawata ibun wadagamatubun, tub. Dan terimalah taubatku, watub, dan terimalah taubat alaiya atasku. Itu kalau dimaknai apa adanya ya. Dan terimalah taubat alaiya atasku. Kalau halusnya, dan terimalah taubatku. Innaka, sesungguhnya engkau, anta adalah engkau, at-tawwabur rahim, at-tawwabu, maha menerima tobat. Jadi tawwab itu sigat mubalaghah, yang artinya bukan hanya menerima tobat, tapi maha ngikuti wasan fa'alun, tawwabun, ar-rahim, yang maha penyayang. Nah, kita kembali ke judul babnya. Di sini kita membahas apa? Ismun, nama Allah, yaitu Ar-Rahim, maha pengasih. Jadi Allah itu bersifat maha pengasih. Sifatnya wasifatun ar-rahmah. Nah, ar-rahmah itu ya. Jadi ada yang membedakan kalau di saya itu, kalau ar-rahman itu mengasih, kalau ar-rahim penyayang. Apa bedanya Bapak Ibu? Kalau rahman itu di beberapa penjelasan itu kasih sayang Allah, rahmat Allah, anugerah Allah, karunia Allah yang Allah berikan di dunia saja. Ada yang memaknai kasih sayang Allah, anugerah Allah, pemberian Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, tanpa membeda-bedakan yang beriman dan yang tidak, yang taat dan yang tidak, semua Allah beri. Itu terbukti orang-orang kafir, orang-orang yang nggak beriman tuh ya sugi-sugi gitu, sugi-sugi. Kenapa? Allah nggak melihat dia kafir, karena Allah semua beri. Sedangkan Ar-Rahim itu khusus orang-orang yang beriman, sehingga kasih sayangnya itu dunia akhirat. Wasifatun, sifatnya, jadi Allah mempunyai nama, ismun itu nama ya. Allah memiliki nama Ar-Rahimu, dat yang maha penyayang. Sedangkan sifatnya Ar-Rahmah. Ar-Rahmah ini kasih sayang atau bentuk sayangnya Allah. Rahmah. Manusia apa bisa? Bisa, sedikit. Untuk mewujudkan rahmah itu bisa, tapi sedikit. Nggak stabil, labil. Ya, suami sayang pada istri itu bisa nggak stabil. Kadang-kadang sayangnya itu berkurang ketika istri itu bolak-balik protes. Aku harus berusaha kurang, menurut kata dia. Hanya sayang itu berkurang. Demikian pula dengan istri, sayang itu berkurang ketika belanjanya suami itu kurang. Maka ada kata-kata, ada uang apa yang disayang,
Nah ini manusia, tapi kalau kita tidak ya, sebisa mungkin ya. Kalau istrinya minta apa-apa, ya dituruti, minimal dikasih harapan. Ya, iya mampu oleh anak duit. Nanti ini duit iya iya ono, iya teko, iya cukup. Yang nanti ini akhir bulan tuh, kalau sisa baru beli. Kalau di tengah bulan dia tidak berani, karena kehidupan masih 15 hari lagi. Itulah bedanya kita dengan orang Amerika. Orang Amerika itu sudah bisa bertahan di bulan ya. Kalau kita bagaimana bertahan hidup 1 bulan? Sembarang sampai tanggal wis tuwek. Ini. Jadi bisa kita memberikan kasih sayang bersama, tapi tadi terbatas, nggak stabil tadi. Kadang-kadang ya diuji dengan keadaan-keadaan tadi. Kita sayang banget, tapi begitu yang disayang itu nggak menyayangi kita, itu kadang-kadang berubah. Bapak-bapak sayang mbak istrinya ketika digendong kopi, begitu lali suatu ketika sayangnya berkurang. Kok kesel-kesel kan digendong kopi, malah asik tiktokan, dengan pulsa ngamuk. Gara-gara TikTok aku tak digendong kopi, dan di sini kantor TikTok ini. Dari pelajaran ini pula Bapak Ibu, kita sesungguhnya disuruh meneladani Allah, menyayangi sesama, menyayangi keluarga, menyayangi binatang, menyayangi lingkungan. Sungguh pun kasih sayang kita tidak bisa dibandingkan dengan kasih sayang Allah yang tanpa pamrih, luas tanpa batas, ya, agung kita sampai tidak bisa menghitung, ya, tulus kasih sayang Allah itu. Kembali ke hadisnya. Hadis ini Bapak Ibu sangat masyhur. Ini dihimpun oleh Imam Abu Dawud, oleh Imam Tirmidzi, oleh Ibnu Majah, oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban. Kemudian Imam Bukhari juga mengutip hadis ini di kitab satunya, yaitu Al-Adabul Mufrad, dan yang lain-lain. Hanya saja di Ahmad bukan Antat Tawwabur Rahim, tapi Antat Tawwabul Ghafur. Ini bedanya. Saya ulangi, ngaji itu hanya begitu ulang-ulang, cek terngiang-ngiang ya. Inna kunna la na'uddu li Rasulillah SAW fil majlisil wahidi mi'ata marrah. Kata Ibnu Mas, sungguh kami itu pernah ada di satu majlis. Kami telah menghitung ucapan Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Di satu majlis itu ternyata Nabi mengucapkan sebanyak mi'ata marrah, 100 kali. Apa yang diucapkan Nabi adalah doa taubat. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhanku, ampunilah aku, terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau adalah Engkau dat yang maha menerima taubat, Ar-Rahimu, dat yang maha penyayang. Jadi maha itu sudah tidak ada atasnya lagi. Jadi ada siswa, ada mahasiswa, di atasnya itu ada. Apa lagi? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini doa tobat, dan tobat itu penting sekali dibaca itu.
Tadi pagi saya kajian di Noyo itu. Salah satu penghalang doa kita itu adalah banyaknya dosa yang menumpuk, sehingga berebut, nggak bisa sambung, nggak bisa nyampe doa kita pada Allah. Ibarat mobil itu berebut karena karburatornya kotor, nggak bisa mogok barang. Ibarat kaca, katanya kan jernih ya, zujat itu kan jernih ya, tapi begitu ngeblek dibiarkan suwi-suwi gak ketok burak. Ya hati itu ada yang menggambarkan seperti kaca yang bening itu, bening dia tembus kan, tembus yang di jalan itu kelihatannya, tapi begitu kena air, kena debu, dibiarkan terus menyatu, itu menjadi tidak jernih. Yang semula jernih itu kabur, tidak jelas, lama-lama tertutup. Itu gambaran hati kita ketika berdosa tapi nggak segera dilapi tadi, nggak segera dibersihkan dengan istighfar. Salah satu lafaz redaksi istighfar ada di hadis ini, Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dikatakan kita ini doanya itu banyak, tapi istighfarnya rendah. Baik, apa yang ada di hadis ini? Yang pertama, pentingnya istighfar dan tobat. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya seorang muslim untuk terus-menerus bahasa Arabnya itu istimrar. Terus-menerus bahasa Arabnya itu ad-dawam. Ad-dawam itu ngelanggengaken. Ada juga yang memaknai apa ya? Ada istimrar, ada dawam, ada lagi istiqomah, ada lagi apa? Lazim ya. Lazim itu seakan-akan otomatis, wajib ya. Untuk terus-terus mengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebanyak 100 kali dalam satu majlis, yang menunjukkan kebiasaan Nabi Muhammad untuk selalu kembali kepada Allah. Jadi taubat itu kembali ya artinya. Taib itu kembali bersih, kembali apa? Kaca itu bening tadi ya. Padahal Bapak Ibu nggih, kita menyadari setiap saat, setiap hari itu mesti ada dosa. Tak satupun dari hamba Allah itu yang tidak berbuat dosa. Pagi-pagi mungkin kita sudah berbuat dosa. Ada yang bangun tidur, mestinya berdoa, tapi sambat. Oh banget betul ini. Mangan opo mambengi, salam ini panganan baru. Sing nyalon panganan, nyalon batang. Pagi-pagi mestinya diawali dengan pahala, malah dengan dosa. Ketika kita suka sambat, suka mengeluh dan yang lain, mungkin di jalan tadi juga sudah ada dosa tadi. Yang kedua, menunjukkan ketinggian derajat Nabi Muhammad SAW. Meskipun Nabi adalah seorang maksum, seorang yang maksum pakai ain, terjaga dan terpelihara dari dosa, bahkan dari sifat-sifat tercela, beliau tetap memperbanyak istighfar. Ini apa? Ini pengajaran, teladan yang disampaikan oleh Nabi. Beliau ingin hendak mengajarkan umatnya untuk tidak merasa aman dari dosa, meskipun mereka sudah merasa baik. Nabi itu kan dijamin masuk surga, Bapak Ibu, dijamin bebas dari neraka. Tapi apa kok istighfar? Nabi ingin kembali kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, dengan sebersih-bersihnya. Ini ngajari pada kita, ada di antara kita ini sudah merasa baik. Apa ada? Namanya apa? Ujub. Merasa baik, merasa dosa orang lain itu banyak, dosa dirinya sedikit.
Jadi merasa ibadahnya paling banyak karena membandingkan dengan orang lain, terus suka memvonis orang lain. Meskipun kita sudah baik menurut kriteria yang sudah ada, kita sudah sholat wajib, sudah sholat fardu, dan kita tambahkan, kita sempurnakan dengan sholat sunnah, tetap jangan merasa aman dari dosa. Betapa pintarnya setan itu akan menggelincirkan kita, dan kadang-kadang kita nggak terasa kalau kita sudah tergelincir. Setan sudah bersumpah dan berjanji serta mendeklarasikan dirinya bahwa dia, setan itu akan mengganggu, menggoda, menjerumuskan manusia min baini aidihim, dari depan, wa min khalfihim, tak bisa dari depan, dari belakang, tak bisa dari depan belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an samailihim, dari kiri. Kita tergelincir, tapi sama itu merasa baik itu sudah tergelincir lah. Ya no alat, alhamdulillah ya, sampai diri rajin. Mugi-mugi istiqomah, hati-hati tergelincir. Apa gelincirnya? Gak kaya uang-uang itu, itu tergelincir ya. Gak kaya tangga sebelah. Hati-hati. Jadi Nabi mengajarkan, meskipun umat Nabi itu banyak yang menurut penilaian kasat mata itu adalah hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang taat, jangan sampai yang bersangkutan itu merasa aman dari dosa. Tetap Nabi saja melapisi dirinya dengan taubat sedemikian rupa. Ini istighfarnya bukan astaghfirullah Nabi 100 kali, tapi istighfar yang cukup panjang. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nanti dicoba kira-kira butuh waktu berapa. Kalau astagfirullah kan cepat ya, astagfirullah, 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 astagfirullah. Kalau ini ya betul doa ya. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Yang ketiga, mengajarkan doa yang ringkas. Doa yang diajarkan sangat ringkas namun memiliki makna yang mendalam, yaitu memohon ampunan dan penerimaan tobat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, Rabbi firli, kita minta maghfirah. Yang kedua, kita taubat. Taubat sama istighfar itu kan satu kesatuan. Hanya saja bentuk taubat itu bisa istighfar, bisa yang lain. Termasuk kita hadir ke sini, Bapak Ibu, hadir ke majlis ini salah satu bentuk dari taubat. Dosanya ini ngaji sudah mulai dulu, Ustaz. Kok dikatakan bertobat dengan ngaji? Karena majlis ilmu itu salah satu cara untuk menggugurkan dosa, mempermudah untuk masuk surga. Di bagian akhir tadi kita menyatakan memuji Allah dengan innaka antat tawwabur rahim. Yang keempat, mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW. Hadirin mengajarkan kita untuk meneladani Nabi dalam segala aspek kehidupannya, termasuk dalam ibadah dan akhlak. Jadi kita teladani Nabi dalam ibadah dan akhlaknya. Kalau pakaiannya bagaimana pakaiannya? Pakaiannya yang kita tiru dari Nabi itu adalah yang substansif. Satu, menutup aurat. Yang kedua, Nabi berpesan, ada pakaian yang lebih suka. Apa itu? Al-bayat, pakaian berwarna putih. Sehingga Nabi memerintahkan waqafinu mayat mautakum bil bayat. Bungkuslah kain kafanilah mayat-mayat orang yang mati di antara kalian dengan pakaian putih. Itu dasarnya opo gak dijahit batik ai. Cek ngerti. Dasar mati itu wong Indonesia. Karena jamaah haji kita kan pakai batik. Itu kan menunjukkan Allah itu orang Indonesia. Nah, itu. Jadi orang mati itu pakai baju putih. Bukan coklat. Apalagi kembang-kembang. Yang lain bentuknya ngikuti peradaban,
Ikuti kebiasaan yang di setempat. Tapi prinsipnya satu, sitrul aurat, menutup aurat. Tapi Islam juga ngajari kita tuh az-zina itu keindahan. Sehingga pakaian tuh sebenarnya ya nggak perlu dijahit ya, di selendang terus di staples kan bisa. Tapi kan perlu keindahan ya, perlu model. Itu termasuk keindahan bola itu. Allah jamil yuhibbul jamilah. Sehingga kembangnya harus nyambung dia. Terus modelnya macam-macam. Yang penting tutup aurat. Karena sekarang banyak indah tapi gak tutup auratnya. Kalau kita naik pesawat itu pramugari kan doa-doa ya. Tapi itu belakang, suwek sampai mendur. Ya. Suwek sampai mendur. Ini model apa? Makanya Bapak Ibu punyalah maskapai, jadi ininya panjenengan pramugarinya itu pakaiannya itu syar'i. Sekarang itu pakaian syar'i itu adalah pesawat yang mengangkut jamaah haji sama jamaah umroh. Itu pun kudu merusut aja jilbab bilang buri. Kata ini. Banyak karena mereka di sehari-harinya memang mungkin nggak pakai jilbab, tapi begitu tugas mengawal jamaah haji jamaah umroh harus pakai jilbab. Itulah paling merusut. Ya. Ini kayak ya lumayan lah ya, bisa menyesuaikan. Tapi kami pernah naik pesawat di luar Indonesia ya, umroh, tapi nggak di pesawat luar negeri. Itu ya nggak pakai jilbab. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin, Pak. Umroh itu ya, program umroh itu nggak hanya orang Islam kok yang ngurusi. Jadi Thailand itu juga punya program umroh. Saya pernah umroh lewat Thailand. Ya kira-kira sing duwe ya dudu wong muslim. Pernah umroh lewat Singapura. Jadi rahmatan lil alamin. Kayak lek riyo itu kuwi. Itu kan banyak orang beli baju baru gitu. Itu siapa yang punya toko-toko itu? Sing riyo sing rianan sinten? Ya mereka yang sebagian itu tidak Islam, tapi mengharap Ramadan itu segera tiba. Dan perlu Ramadan itu diperpanjang. Cek baju dagangan itu gratis. Sing duwe yo banyak yang non muslim, tapi mereka seneng lekan Ramadan itu. Bahkan sekarang bulan apa? Jumat lahir ya. Jumat lahir, Rajab, Sya'ban. Kurang 2 bulan itu mereka sudah punya stok Pak, baju itu. Ramadan ngalamin ya. Ngono gak terima kasih gitu. Kadang-kadang kalau orang Islam. Sambung. Kesimpulan dari hadis ini, Allah itu Maha menerima tobat, Allah itu Maha penyayang. Kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah karena kita sudah disayang oleh Allah dalam berbagai bentuknya. Yang kedua, tirulah Allah sebagai zat yang Maha penyayang. Mari kita saling menyayangi, sayangi keluarga, sayangi tetangga, sayangi teman, sayangi sesama. Begitu kita sayang, apa yang kita lakukan? Orang sayang itu kan 2 bentuknya. Satu, membantu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan serta hajatnya. Yang kedua, tidak melakukan sesuatu atau menghindarkan orang yang kita sayang itu supaya tidak mengalami kesulitan, tidak mengalami penderitaan, sehingga tidak ada perbuatan kezaliman, mencederai, menyakiti dan seterusnya. Kalau kita saling menyayangi, kan betul dia sayangi. Gimana panjang saya sama anak? Satu, ya apa nuruti keinginan anak itu supaya bahagia, cek foto mbak koncone ngono kadang-kadang. Terus yang kedua, bagaimana anak itu supaya aman, bengi-bengi masuk nginceng anaknya tidur, terus gak pakai selimut. Kita dengan ikhlas membetulkan selimutnya, dirapikan. Tuh anak itu kesel. Padahal anak itu udah dewasa, sudah SMA kuliah, apalagi anak kecil.
Demikian kasih sayang kepada sesama. Ya apa ya, nggak ganggu. Saya pernah menyampaikan pesan, kalau kita nggak bisa membahagiakan orang lain, jangan menyusahkan orang lain. Kalau kita nggak bisa memberi, jangan sampai kita mengambil hak orang lain. Itu ya. Baik, hadis yang kedua. Sifati, sifatai itu dua sifat. Sifatun itu satu, sifatani dua, karena ini mudhof ilaih, akhirnya pakai ya sifatai, dua sifat yang dimiliki Allah. Yang pertama ar-raf'u, yang kedua al-hifdu. Ar-raf'u itu Allah meninggikan, al-hafdu atau al-hifdu Allah itu merendahkan atau menurunkan. Di dalam ilmu nahu, rafa itu harokatnya di atas. Rafa itu ya. Rafa itu harokatnya di atas. Khafat sama dengan jar, harokatnya di bawah. Sukun. Jadi ada orang bawa sukun ke rumah saya. Sukun itu kalau sudah jatuh, kalau di atas rofa. Kalau bawah sukun. Paling enak sukun itu harus digoreng ya. Allah maha meninggikan, Allah maha merendahkan. Artinya Allah itu bisa membuat seseorang itu mulia, atau sebaliknya Allah itu bisa menjatuhkan orang itu menjadi sejatuh-jatuhnya sehingga rendah dan hina. Hina dan rendah itu tidak dihargai oleh orang lain atau dipandang rendah oleh orang lain. Mudah sekali, sangat mudah, seujung kuku bagi Allah untuk merubah keadaan. Orang yang sangat mulia dihormati, disegani, menjadi tidak berarti apa-apa, menjadi hina di hadapan sesama karena dia tergelincir atau Allah membuka aibnya. Ternyata tak lulukan, bahkan ada yang mengkultuskan. Ternyata seperti itu. Salah saya. Sudah rendah kan di hadapan sesama. Baik, kita lanjut. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dari Abu Hurairah. Qala yaminullah, tangan kanan Allah, mulaun la tagidua nafqatun, tangan kanan Allah maha penuh dengan kebaikan-kebaikan, tidak akan berkurang darinya karena pemberian-pemberian kepada makhluknya. Jadi tangan kanan Allah artinya kebaikan Allah, anugerah Allah. Karena kalau kita memberi itu pakai tangan kanan. Bapak Ibu pernah diberi sesuatu pakai tangan kiri? Gimana rasanya? Bertentangan dengan pemahaman, keyakinan yang kita anut selama ini, bahwa kita diajari pakai tangan kanan. Tangan kanan itu memberi kebaikan. Tangan kanan Allah maha penuh. Mulaun itu penuh, milun itu sepenuh ya. Tidak akan kurang pemberian Allah itu atau anugerah Allah itu, kebaikan-kebaikan Allah itu, karena pemberian-pemberian kepada makhluknya yang tidak pernah henti. Saha al-laili wan nahari, Allah selalu memberi di malam hari dan di siang hari. Ara'aitum ma anfaqa mundu halaqas samawati wal ardh, bukankah kalian melihat apa yang telah Allah berikan sejak penciptaan langit dan bumi? Fa innahu, maka sesungguhnya lam yawud ma fi yaminihi, tidak mengurangi
apa yang ada di tangan kanannya sampai saat ini. Wa arsyu 'alal ma, arsy-nya atau kedudukan Allah di atas air, ini adalah majaz ya. Kemuliaan Allah seperti itu digambarkan, tapi kita tidak menggunakan aliran jismiyah yang membayangkan Allah itu seperti raja yang sedang duduk di singgasana megahnya. Wa biyadil ukhra al-faidu awil qabdu yarfa'u wa yafadu, dan di tangan yang lain kebaikan dan pemberian atau genggaman, artinya tidak Allah berikan, Allah tahan, Allah tunda, Allah mengangkat dan Allah menurunkannya. Muttafaq alaih, hadis ini sahih Bapak Ibu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Baik, kita dalami. Yang pertama, kekayaan dan kekuasaan Allah yang tak terbatas. Inna rahmatallah ya wasi'un wus'ah. Tangan Allah senantiasa penuh. Ingat, tangan ini bukan tangan seperti kita. Jadi mana tangan tuh banyak yang mana ya. Tangan tuh bisa dimaknai kekuasaan. Tangan itu bisa dimaknai kekuatan. Tangan itu bisa memaknai orang yang membantu kita. Sehingga ada kata-kata itu tangan kanannya. Itu siapa dia? Oh, hati-hati. Itu tangan kanannya Pak Bupati. Terus tangan kirinya siapa? Kita kan nggak pernah beli dia. Mang begini melakukan nanti dek kayu tangan. Bendi ono tangan terbuat dari kayu. Dibikinkan tangan gambar apa kayu bentuknya tangan. Tangan dari kayu. Itu istilah-istilah. Di sini tangan Allah itu artinya pemberian Allah digambarkan seperti orang ya. Karena kita ini untuk memahami sesuatu kan perlu ini, perlu ilustrasi ya, perlu imajinasi. Jadi Allah itu digambarkan seperti manusia yang di tangannya itu isi uang, isi voucher, isi emas, sampai wangi gawane. Itu kan dikasihkan hamba-hambanya yang Allah kehendaki, dan tidak akan pernah berkurang rezekinya meskipun telah diberikan kepada seluruh makhluk sejak zaman dulu sampai sekarang nggak ente-ente. Kalau kita ngasih orang itu sih mikir-mikir, kira-kira setelah saya ngasih ini aman nggak? Aman, tapi kalau kita ngasihnya dengan sekian, tetap hitung-hitungan. Ya, tapi jangan terlalu berhitungan. Lek kak ono, ya kak sedekah. Coba sih aku mancing ya. Mancing itu ya sedekah itu kan mancing. Kita sedekah sekian, harapannya Allah menggantinya. Yang kedua, pemberian yang terus menerus. Ya, di sini menggunakan suha'u. Artinya banyak sekali Allah memberinya di siang dan malam, yang menunjukkan bahwa Allah terus-menerus memberikan anugerahnya siang dan malam. Kalau keselip hambanya itu ya pagi ya sarapan, rodok awan titik ya wis keroncongan utangi mangan, terus sore ya mangan, bengi ana berkat teko ya di berdalil inilah dipangan gak dipangan mubadir. Iki lek gak dipangan sakno sing ngekeki akhirnya mangane ping 4 sehat 5 sempurna. Jadi yang pasal 5 sempurna itu makan 4 kali 5 sempurna. Lalu bengi ono tahu tek-tek lewat ngesak udan-udan ini pasti berharap lek dituku pasti senang. Menyenangkan orang itu berpahala. Makan tahu tek-tek betul-betul 4 sehat 5 sempurna. Lalu apa?
Pepatahnya pas ya, 4 sehat 5 sempurna. Nggak pernah berhenti. Saya pernah apa itu ya? Yang menyelam tuh Pak, snorkeling ya. Saya pernah menyelam di mana Pak? Di Lombok sana. Saya ngasih makan ikan, beli 10.000, isinya roti yang hancur. Tinggalnya. Begitu saya menyelam, situ ada ikan warna-warni, itu luar biasa ya. Indahnya itu ya. Begitu kita lompat dari perahu, di bawah itu ikan banyak sekali. Lalu botol yang isi roti hancur itu saya pencet, itu keluar, itu rebutan Pak. Nggak sampai 5 menit entek Pak. Sing oleh mangan mek sing kene tok, sing kono durung Pak. Kate tuku meneh yo eman Pak 10.000. Nah, kita ngasih makan ikan ya. Itu cuma 10.000 biasanya. Sedikit, hanya radius sekian senti dari tempat kita berenang itu. Tapi Allah memberi makan ikan itu kan nggak pernah selesai. Tapi kita seperti itu. Di rumah itu ada ikan, Pak. Jumlahnya mungkin 250-an. Itu lah tuku panganan ya wah ke Pak. Isuk kayak mangan, sore kayak mangan. Kadang-kadang lali, jalur sepuro nang ya Pak. Ya. Ya. Itu juga zolmu Pak. Karena makan yang kita kasih itu ya terbatas. Terus saya ambil 6, saya bawa Honda lagi. Gede Pak, karena cuma 6. Di sini 250. Mana sih gak bahagia? Ya Allah. Sekarang sudah tinggal sedikit makanannya, gak koper tuku ya. Tiga seko gak gelem, apalagi tiga kecil tambah gak gelem. Ngono, kasih sayang kita itu terbatas. Terbatas Pak. Insya Allah bapak-bapak ini juga terbatas. Ketika istrinya minta macam-macam, terbatas kan ya? Sama, suaminya juga terbatas, istri juga terbatas. Sangat terbatas. Yang ketiga, keberadaan arus dan kekuasaan mutlak. Hadis ini menjelaskan bahwa arus Allah berada di atas air dan di tangannya yang lain terdapat kekuasaan untuk memberi, melimpahkan atau menahan, mengendalikan rezeki dan takdir. Ini istilahnya. Jadi arus itu singgasana. Jadi ada alal arsistawa, alal ma, gitu ya. Ini termasuk ayat-ayat yang dimana dia ini ada yang namanya majaz, ada yang namanya takwil, ya. Sehingga apa sih maksudnya? Sehingga ada yang memaknai seperti ini, bahwa rezeki itu memang bersumber dari air, ya. Ya. Bersumber dari air. Semua makanan yang kita konsumsi itu semua dari air ya. Kalau nggak ada air nggak bisa ada makanan tuh. Sayur, kulupan, apa malih, kates, ya. Godong luntas, cipluan, nanti cipluan gitu. Saya ngerti mau lawas. Cipluan, apa malih Bu? Simpuan, mirip ya, simpuan. Simpuan ini jarang datang, jarang ada gitu. Jadi semua dari air. Ya. Tanpa air ya nggak ada kehidupan. Bahkan menurut penelitian kan kehidupan ini nggak berasal dari air ya. Yang keempat, pengendalian segalanya. Allah maha mampu mengangkat dan menurunkan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Menurunkan dalam arti fisik, yang menurunkan benda-benda itu. Mengangkat secara fisik artinya ya tadi, secara kedudukan ya tadi, Allah itu memuliakan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tansul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha. Allah angkat derajatnya. Kalau derajat di hadapan Allah itu biasanya aman Pak, aman sepanjang kita bisa. Tapi kalau derajat di hadapan manusia itu Bapak Ibu ada yang sifatnya sementara. Ada seorang pejabat itu mulia banget Pak,
Kate salaman ki angel, Pak. Gak oleh bayar ajudan tuh. Gak boleh, kate salaman angel ya. Bola-balik ketemu gak malah ngapal be aku, Pak. Nah itu bola-balik salaman gak hafal, Pak. Pas menjabat, begitu gak menjabat, Pak. Saya itu salaman bola-balik iso, Pak ya. Lungo bareng sama saya. Tidak ada yang ngawal, iso ngobrol. Oh, ternyata seperti itu ya kemuliaan. Ketika Allah mengangkat derajat manusia, kalau di hadapan Allah kita itu abadi ya. Tapi kalau di hadapan semua manusia kena jabatan kedudukan itu sementara. Ya paling ada sisanya sedikit. Ono mantan pejabat ya, mantan ini dan itu. Tapi tinggal sedikit. Nah untuk itu kita berlindung pada Allah supaya kita itu tetap mulia, terutama di hadapan Allah, dan tetap mulia di hadapan sesama manusia. Nah ketika Allah menjatuhkan, saya katakan tadi, jatuhnya itu gampang banget. Gampang banget. Jatuh karena salah langkah, jatuh karena salah pilih, jatuh karena salah sikap, jatuh karena salah ucapan. Banyak gitu. Jatuh karena salah ketik. Ada pengarang buku, Pak. Dia itu karangannya tuh banyak, Pak. Ketika itu kan masih manual banget ya, komputer belum ada. Banyak salah ketik, Pak. Mau nulis huruf N, keliru B. Karena B sama itu jajar, B baru N, B N M ya. Mau nulis Nabi, salah ketik, keliru babi, Pak. Itu tergelincir, Pak. Diduemu, Pak. Petisi tidak percaya ya, dituntut acara hukum. Menghina Nabi Muhammad SAW ditulis babi. Karena memang jejer, Pak. N B ya, sebelah kiri, sebelah kanan itu N. Itu ya gampang, pokoknya jempolnya gede gini, jeber gini gampang. Pokoknya ngantuk-ngantuk. Ternyata dia berurusan panjang dengan hukum. Itu cara Allah menjatuhkan, walaupun tanpa sengaja. Ada orang tersinggung, Pak. Saya itu pernah salah ketik, Pak. Menulis P-A-K ya, Pak gitu ya. Saya tulis P-S-K. Ketika itu WA terus bisa dihapus, belum diedit, Pak. Kan bisa diedit, Pak ya. Saya pernah WA direktur rumah sakit, Pak. Pak Direktur, tak tulis PSK Direktur. Aja jajar ya. A baru S ya. Itu gua apa? Pokoknya gede nih, Pak. Tambah suwe tambah gede. Biar imut-imut, Pak. Nah ini sehingga Bismillah itu penting, berlindung itu harus ya. Kehati-hatian itu mesti ya. Niscaya harus hati-hati. Saya turun kirim bocoran sih, Pak apa PSK? Ya. Untung lanang ya. Saya dikirim itu angel nyabut deh. Baik. Jadi hadis ini menegaskan Allah itu maha memuliakan, maha mengangkat. Allah itu maha menurunkan, maha melemahkan, maha menjatuhkan terhadap orang-orang yang dikehendaki dan pantas untuk dihinakan. Untuk itu bagi yang saat ini mungkin menjadi orang yang terpandang di masyarakat, orang yang didengar ucapannya, orang yang diperhitungkan, hati-hati, itu tidak aman. Tidak aman. Tetap berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berbahaya lagi, yaitu fitnah. Fitnah. Bagi saat ini yang menjabat atau punya posisi di manapun, baik itu di pemerintahan maupun di status sosial ya, di strata sosial, tetap hati-hati. Itu tidak aman. Allah gampang menjatuhkan, gampang banget ya. Baik. Oh, habis waktunya ya. Rata-rata dapat 2 memang. Nggih, nggak apa-apa nggih, 2 nggih.
enggak ujian aja nggih. Ya, oleh kudu ujian kudu mari kurikulumnya nggih. Nggih, ada waktu 10 menit Mas jawabannya. Monggo Bapak Ibu bisa diskusi. Karena ada waktu 10 menit. Dan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang istighfar, Ustaz. Oke, monggo. Apa memang istighfar setelah sholat itu ada khusus? Setelah Setelah salam. oke. Karena kalau di hati ini kalau saya itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Umpama pakai istilah lain apa? Tidak boleh. Oke. Yang kedua, apa boleh kita sujud membaca sayyidul istighfar? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Yang pertama, memang nih, saya baca di beberapa literasi itu, saya pernah sholat di sebuah masjid, Pak. Saya lupa nama masjidnya, Pak. Perjalanan dari ini, dari Jeddah ke Mekah, itu ada jamaah dari KBH Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu Wahid Hasim, pas saya jadi tugas haji. Ustaz, tolong kami antar dampingi ya. Terus saya dampingi, ada masjid, saya lupa masjidnya, tapi itu tempat mikot ya, batasannya. Itu ada banner itu yang sudah didesain itu bacaan-bacaan, dzikir dan doa setelah sholat. Salah satunya tadi sifat, istighfarnya pendek, astagfirullah, astagfirullah itu ya, nggak ada adimnya, astagfirullah, astagfirullah. Jadi memang ada. Kemudian bisa dilanjut dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas juga disambut dengan ayat kursi boleh ya. Nah, itu. Pertanyaan apa boleh dengan istighfar yang lain? Ya pada dasarnya itu dulu dipenuhi ya. Dipenuhi sesuai dengan yang dicontohkan tadi. Jika masih ada waktu boleh ditambah. Tapi ketika menambah itu tidak boleh mengkaitkan. Kudu iki mari sholatnya. Tapi kalau menambah itu sifatnya apa ya? Ya kerelaan hati, kelonggaran waktu, kesenangan kita untuk beribadah gitu. Tapi tidak mengkaitkan pokoknya mari sholat aku kudu maca iki ya. Yang mengatakan itu siapa ya? Ya. Atau menyampaikan pada yang lain, karena kudu maca iki. Lah kudu itu ya boleh. Tapi kalau sifatnya sebenarnya ditambah ziyadah itu boleh. Sama dengan sesungguhnya kenapa kita itu habis ini ya, habis sholat tuh ada yang salaman, ada yang tidak kan ya. Di beberapa masjid Muhammadiyah itu masih ada yang salaman. Terus ketika tanya apa? Satu tradisi di sini. Yang kedua, kan ada hadisnya itu, mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasofani illa ghafarallahu ma. Tidaklah dua orang muslim yang saling bertemu lalu bersalaman kecuali Allah akan mengampuni keduanya. Karena itu salaman. Nah ini ya benar. Nah, terus yang tidak memakai salaman itu kenapa? Khawatir. Salaman kan boleh bagus ya. Khawatir itu menjadi anggapan bagi masyarakat kalau salaman itu bagian yang harus dilakukan oleh seorang muslim muslimah ketika baru selesai sholat. Nah, itu yang kita hindari. Nah, salamannya ya boleh. Terus gimana? Ya salamannya pas teko ya, pas teko ya. Itu kan baru datang misalnya kan ketemu salaman. Atau nanti pas mau pulang. Ya, supaya tidak rancu. Ini bagian dari ibadah atau tidak? Sebenarnya ke situ. Nah itu intinya menurut saya ya boleh sepanjang itu tidak disandarkan bagian dari rangkaian ibadah sholat atau tidak disandarkan kalau itu dari Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya, tadi saya membaca tulisan salah satu waktu mustajabah itu pada saat sujud untuk doa. Nah, cuma dalam beberapa penjelasan yang dimaksud doa di sini apa? Ada yang mengatakan kita di sholat itu kan sudah baku, yang dibaca itu sudah pasti, gerakannya juga sudah pasti.
bagaimana yang dimaksud dengan doa ketika sujud di akhir sholat itu? Nah, situ ada banyak pendapat yang mengatakan amannya memang doanya di hati, tidak mengucapkan apa-apa. Apalagi doa berbahasa Indonesia, jelas itu batal sholatnya. Nah, jadi untuk memahami ini ya tadi ada yang boleh menambahkan dengan doa-doa lain yang berbahasa Arab. Tetapi ada yang harus sesuai dengan sholat, sehingga doanya itu ya doa di hati yang kita sambungkan kepada Allah pada saat kita sujud, termasuk Sayyidul Istighfar tadi. Wallahu a'lam ya. Kalau ada penjelasan lain yang lebih lebih asal, lebih kuat secara dalil argumen, monggo ya. Ya ini, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan yaitu tentang salah ngetek atau salah ngomong itu bagaimana kita meralat atau kita bertaubat pada Terima kasih. Baik, kalau salah omong, salah ketik, kalau kepada Allah salahnya itu gampang ya. Nah, jadi kalau kita ya salah ucap ya kepada Allah, kalau salah ketik kan mungkin dalam doa ya, yang doa yang kita ketik ya, salah omong ya. Misalnya apa itu? Keperucut ya, keperucut hal-hal yang ucapan negatif yang kita arahkan kepada Allah. Nenek udah nggak mari-mari, apa sih karepe Allah itu? Gak ngerti kati duwe gawe, gak duwe mangga ngerti. Nah, langsung sadar, astagfirullah. Nah, itu cukup. Jadi tobat itu kan kalau pada Allah kan syaratnya cuma 3. 1, menghentikan, tidak melanjutkan omongan itu. Yang kedua, an-nadab, getun. Aduh, langsung saya ngomong. Yang ketiga, wal asma ya udah berjanji untuk tidak mengulangi. Ya. Aduh, aku keperucut mah. Ini kudu hati-hati. Terus kapan-kapan aku lihat mantu ini, gak musim hujan, wis. Ya. Repot ya. Itu. Tapi kalau salah ketik, salah ngomong pada manusia itu yang susah, gitu ya. Susah gitu ya. Untuk meminta maaf itu ya berat. Ya. Kadang-kadang ya gak berani mengumikem, takut dimarahi. Salah maaf, aku memang salah ngomong ya. Terus minta maaf. Orang itu ada yang melengos, gak mau memaafkan. Ada orang itu ngomong gak apa-apa, tapi gak apa-apanya itu di mulut, tapi selalu dikenang, selalu diingat. Makanya salah omong, salah ketik kalau pada manusia itu kudu hati-hati. Betapa viralnya ketika Pak Prabowo hadir di Malaysia, lalu MC-nya mengatakan selamat datang Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Itu digoreng di media itu. MC-nya kurang hati-hati, negara kurang hati-hati, masa gak ngerti? Presiden ganti kok lanjut. Nah, Pak Prabowo ya biasa-biasa. Ya Indonesia ya biasa-biasa. Tapi yang oposisi, wah itu. Jadi sehingga kehati-hatian itu kadang-kadang memang dilakukan. Ketika saat-saat formal itu, maka harus diketik, melihat catatan. Kadang-kadang nggak kerosok ya. Jadi MC kadang-kadang nggak kerosok. Mau buka acara, mari kita buka dengan basmalah, itu keliru. Mari kita buka dengan hamdalah. Ya. Loh, ya apa sih hamdalah? Iya kayak khutbah. Dia buka dengan hamdalah. Kadang-kadang nggak kerosok. Yang bahaya lagi kalau kita guyon, berkelakar, tahu-tahu menyinggung perasaan orang. Jadi memang ini ya, mulut ya Allah, betul-betul kudu hati-hati. Salamatul insan fi lisan. Keselamatan seorang ditentukan sejauh mana dia bisa menjaga lisannya, mulutmu harimaumu. Sehingga ya hati-hati. Tapi kadung jaluk sepuro. Tapi ya gitu, 3 kemungkinan tadi. Pertama, gak di melengos, gak greget. Yang kedua, ya apa tadi? Ngomong gak apa-apa tapi hatinya masih mengganjal. Yang ketiga, betul-betul memaafkan.
Tapi itu yang ketiga itu ya ampun ya. Kalau sudah berupa hinaan itu ya sudah susah mencabutnya. Baik, terima kasih. Sudah 7:30. Mungkin Bapak Ibu masih ada agenda yang lain, monggo lanjut. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh pada hari ini menjadi semakin menguatkan akidah kita. Kita yakin Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kasih sayang Allah tidak bertepi. Rahmat Allah yang ada di tangannya itu tidak akan pernah habis. Maka kita berhak untuk memintanya kepada Allah. Yakinlah Allah akan memberinya sepanjang kita meminta dan berikhtiar untuk mengarah ke sana. Yang kedua, Allah lah yang memuliakan kita, sehingga kita tidak boleh sombong dengan kemuliaan, dan berlindunglah pada Allah supaya kita tetap mulia dan bermartabat di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Demikian saya kembalikan ke Mas Jabbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.